Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan saya di sini selaku guru BK SMP 2 Pajangan yang sering dipanggil Pak Idwan. Nama lengkap saya Idwan Cahya Putra. Di sini Pak Idwan akan memberi materi pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai belajar efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, sudah tahukah kalian apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesepakatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Pak Idwan akan memberikan materi bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi ini sebagai berikut. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang cara belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Apa itu belajar yang efektif? Adalah proses belajar mengajar yang berhasil, guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Ya, untuk selanjutnya Pak Idwan akan memberikan tips belajar efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya Pak Idwan akan memberikan penjabaran tentang pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia yang sudah membuat banyak sekolahan meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring atau luring, dengan harapan dapat membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Tetapi justru siswa dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu, tentunya perangkat teknologi seperti handphone atau laptop serta jaringan internet yang baik harus tersedia. Lalu, bagaimana caranya agar pembelajaran secara daring dapat dilakukan secara efektif? Pak Idwan akan memberikan beberapa tips sebagai berikut. Yang pertama, kelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar kamu dengan baik. Jangan mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Yang selanjutnya, tips kedua, carilah tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus dan anak-anak bisa mencari tempat seperti sudut rumah yang nyaman untuk belajar. Bila perlu, kamu bisa mendekor atau memperindah ruangan meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar anak-anak. Untuk selanjutnya, yang ketiga, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan?
Persiapkan perangkat yang kamu butuhkan, baik itu laptop, handphone, komputer, maupun saklar listrik untuk mengisi daya perangkat elektronik kamu agar tidak kehabisan daya di tengah-tengah fokus belajar. Pastikan juga perangkat kamu terhubung dengan internet yang baik agar kamu dapat mengakses Google Classroom atau WA Group pada pembelajaran daring yang kamu butuhkan tanpa kendala. Yang keempat, yaitu komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Meskipun kamu belajar dengan jarak jauh dari bapak atau ibu guru, bukan berarti kamu bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetap jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Nomor handphone atau nomor bapak ibu guru, nomor WA, sudah tertera pada grup WA yang telah diberikan. Jadi jika kamu membutuhkan penjelasan mengenai materi dan tugas dapat langsung menghubungi bapak atau ibu guru. Begitu juga komunikasi dengan teman sekelas itu penting. Karena kamu bisa berdiskusi mengenai materi atau tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Yang kelima, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek, karena dapat merugikan kita sendiri. Yang keenam, disiplin dalam belajar. Apabila anak-anak telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut. Jika waktu belajar belum usai, bermainlah dengan teman atau game. Karena dapat merusak konsentrasi belajar, sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan. Jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game, sebaiknya pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi, ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Yang ketujuh, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahas bersama-sama dengan teman. Yang kesembilan, kerjakan tugas pekerjaan rumah. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Dan yang ke-10, mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Untuk selanjutnya, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan
sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan fasilitas internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja, karena hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Dan yang terakhir, Pak Idwan sampaikan nomor 12, jaga kebersihan dan kesehatan. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan tetap jaga kesehatan dengan cara memberikan asupan makanan yang bergizi. Dan selalu terapkan protokol kesehatan yaitu 4M, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian lebih mengerti bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa saya sampaikan kepada anak-anak untuk selalu terapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan dimanapun kalian berada. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, Pak Idwan. Demikianlah yang bisa Pak Idwan sampaikan. Apabila ada kata, ada tutur kata yang Pak Idwan ucapkan salah, Pak Idwan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.